Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Duduk. Untuk memulai pelajaran hari ini, KM untuk memimpin doa agar pelajaran kita mendapat keberkahan. Silahkan dipimpin oleh KM untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati bersama-sama. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada semua nggak? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya, untuk itu selanjutnya Bapak akan memeriksa kerapihan dulu sebelum belajar. Silahkan kalian berdiri. Ya, terapaknya rapikan dulu. Meja di sekeliling ada sampah atau enggak? Udah? Udah semua rapi ya? Silahkan silakan duduk kembali. Nah, materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kedua ini adalah memahami konsep dasar komputer. Mapel dasarnya itu dari dasar-dasar komputer. Ya, capaian pembelajaran yang akan kita capai, peserta didik dituntut mampu mengidentifikasi komponen komputer, cara kerja komputer, konsep dasar komputer, keterampilan peserta didik mampu untuk merakit sampai dengan menginstalasi komputer. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik dituntut untuk memahami komponen-komponen komputer serta cara kerja dan sistem komputer, merakit dengan benar dan aman, serta memahami pengoperasian dan pengujian komputer. Model pembelajaran kita yaitu Project Based Learning ya, PJBL. Itu artinya model pembelajaran project. Nanti kalian diarahkan untuk praktek ya. Ya, konsep materi pembelajarannya ada 4. Yang satu, konsep dasar komputer. Yang kedua, cara kerja komputer. Ketiga, merakit komputer. Dan keempat, pengoperasian dan pengujian komputer. Itu kalian dituntut untuk sampai bisa memahami sampai ke sana. Ya. Sebagai langkah awal persepsi untuk mengulang materi sebelumnya, Bapak akan menanyakan kepada kalian siapa yang tahu sejarah tentang pengenalan perangkat komputer. Silakan ngacung. Boleh duduk. Gitsa. Izin menjawab. Ya. Untuk sejarah perkembangan komputer, yang pertama ada abakus, yaitu alat hitung manual yang merupakan cikal bakal komputer modern. Yang kedua ada mesin analitik pada tahun 1837. Yaitu yang dirancang oleh Charles Babbage, mesin mekanik yang dapat melakukan perhitungan kompleks. Lalu selanjutnya ada ENIAC pada tahun 1946, yaitu komputer elektronik pertama yang menggunakan tabung vakum, dirancang untuk keperluan militer. Yang terakhir ada komputer modern pada tahun 1970-an. Munculnya komputer pribadi atau PC yang lebih kecil, lebih murah, dan mudah digunakan. Sekian dari saya, Bapak. Ya, berikan aplaus. Terima kasih ya buat Gisa. Udah ngasih jawaban yang sangat bagus. Sebelum memulai ke pelajaran inti, Bapak akan ngasih motivasi sebelum belajar ya. Silakan berdiri ya. Ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ketika Bapak bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Nah, malam diam. Pagi, siang, malam. Diulang. Malam, siang, pagi, siang, malam. Ya udah, sip. Terima kasih.
Udah duduk ya. Nah, sebagai langkah selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik untuk kalian simak ya. Apa saja komponen dasar komputer? Coba dari kelompok mana nih yang mau jawab? Ada bisa jawab? Siapa? Saya izin menjawab. Ya. Untuk dasar komputer ada 4, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, dan informasi. Udah. Ada yang mau nambahin? Silakan, ada yang mau nambahin? Untuk pengertiannya, apa itu perangkat keras? Untuk penjelasan atau fungsi perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang dapat disentuh. Contohnya seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Untuk perangkat lunak adalah program-program yang memberi instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu seperti sistem operasi atau aplikasi. Oke, berikan aplaus. Nah, ada 2 lagi nih tentang tadi komponen dasar itu yaitu data dan informasi. Barangkali yang nambahin? Saya, Pak. Ya. Untuk yang kedua ada data, kumpulan fakta mentah yang belum diolah seperti angka, teks, dan gambar. Terus yang kedua ada informasi, data yang telah diolah dan memiliki arti seperti laporan, grafik, dan tabel. Terima kasih. Berikan aplaus. Ya. Baik, terima kasih ya dari semua kelompok tadi udah saling menjawab, bertanya dan sebagainya. Kita akan melanjutkan ke materi inti ya. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan sebuah video tentang pembelajaran perakitan komputer. Oleh karena itu silakan kalian simak dan nanti Bapak berharap kalian bisa memahami sebelum lanjut ke project ya. Oke, kita mulai ya. Masih bersama Abani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan part-part penting yang ada di PC. Penjelasannya sangat mendasar ya, jadi menurut saya akan cocok bagi kalian yang masih pemula atau yang masih baru dalam dunia PC. Dan saya juga memberikan beberapa tips penting untuk memilih part PC. Oke, langsung aja. Nah, kita mulai dari dasar dulu. Dalam satu paket PC ada beberapa komponen yang penting. Yang pertama, sudah pasti PC-nya sendiri atau sering disebut CPU atau komputer. Yang kedua adalah mouse dan keyboard. Yang ketiga adalah monitor. Yang keempat adalah speaker atau headset. Oke, untuk mouse, keyboard, monitor, dan speaker saya nggak akan jelaskan. Di sini utamanya lebih ke PC-nya sendiri. Dalam PC ada 7 komponen yang penting. Yang pertama, casing. Yang kedua, CPU beserta coolernya. Yang ketiga, motherboard. Yang keempat, memori RAM. Yang kelima, penyimpanan atau bahasa umumnya HDD atau hard disk. Yang keenam, PSU atau power supply. Yang ketujuh adalah PGA atau GPU. Oke, biar lebih mudah saya bagi lagi 3. Yang pertama, komponen simple. Di situ ada casing, penyimpanan, dan power supply. Untuk casing di sini fungsinya untuk menyimpan semua part tadi. Untuk pen casing peranannya juga cukup penting. Fungsinya untuk mendinginkan komponen kamu. Biasanya saat kamu membeli casing sudah termasuk fan itu sendiri. Biasanya dikasih 1, 2, atau lebih banyak. Tapi saran saya, setidaknya kamu harus pasang 3 fan di PC kamu. 2 fan untuk angin masuk dan 1 fan untuk angin keluar. Lebih banyak fan yang kamu pasang, lebih bagus. Yang kedua adalah penyimpanan. Untuk dulu, hanya pakai hard disk pun sudah cukup untuk sistem, data, dan lain-lain. Namun, untuk sekarang, agar lebih optimal performanya, pakai 2 penyimpanan.
SSD untuk sistem, dan hard disk untuk data dan lain-lain. Yang ketiga adalah power supply atau PSU. Fungsi dari PSU sendiri sangat penting untuk menyuplai listrik PC kamu. Yang paling penting dalam pemilihan PSU adalah hindari PSU bawaan casing, pakai PSU yang 450 watt ke bawah untuk PC tanpa PGA eksternal, 450 sampai 700 watt untuk PC menengah yang menggunakan PGA eksternal, 700 watt ke atas untuk PC ekstrim. Pakai PSU rating 80 plus asli. Untuk cara ceknya kamu bisa masuk ke situs resminya sendiri, lalu cari PSU kamu, apakah ada di situ atau enggak. Oke, lanjut ke komponen utama. Di sini ada CPU, motherboard, dan RAM. Nah, ketiga komponen ini sangat berhubungan, jadi harus cocok dan sesuai. Untuk CPU cooler sangatlah penting, tapi biasanya sudah termasuk saat kalian membeli CPU. Bila kalian membeli CPU bekas atau CPU high-end, biasanya CPU coolernya belum termasuk. Jadi, CPU coolernya harus beli terpisah. Tapi, bila sistem kamu udah menengah ke atas, walaupun sudah dikasih CPU cooler bawaan, lebih baik membeli CPU cooler yang lebih bagus. Yang paling penting dalam komponen utama, yang pertama, pasang CPU Intel di motherboard Intel, CPU AMD di motherboard AMD. Yang kedua, pasang CPU dengan motherboard di generasi yang sama. Yang ketiga, pasang CPU di soket motherboard yang sesuai. Untuk pemilihan motherboard yang lebih detail, kalian bisa cek video saya tentang pemilihan motherboard. Untuk RAM, semua RAM bisa dipakai di sistem Intel ataupun AMD, asalkan di DDR yang sama. Pasang DDR4 di motherboard DDR4. Begitu juga dengan DDR3 dan seterusnya. Untuk pemilihan RAM, yang paling penting, 1. Kapasitas memori. 4 GB kurang, 8 GB cukup, 16 GB bagus. Lebih besar dari itu tergantung pemakaian masing-masing. Yang perlu diingat, semakin besar memori RAM, tidak akan membuat PC kamu lebih cepat. Yang kedua, kecepatan RAM. Lebih penting kecepatan RAM daripada kapasitas RAM. Lebih tinggi kecepatan RAM, lebih bagus, bisa bikin PC kamu lebih cepat. Tapi, lihat lagi spesifikasi motherboardnya. Di masing-masing motherboard kalian, maksimalnya berapa MHz. Oke, yang terakhir adalah PGA atau graphic card. Fungsi utamanya untuk menampilkan gambar dari sistem kamu ke monitor. Untuk PGA di sini dibagi dua. Yang pertama, iGPU atau PGA bawaan dari CPU kamu. Yang kedua, PGA eksternal. Untuk iGPU, kamu bisa cek spesifikasi CPU kamu apakah memiliki iGPU atau tidak. Sebagian besar iGPU belum cukup untuk memainkan game. Yang kedua adalah graphic card atau PGA eksternal. Untuk PGA eksternal sebenarnya adalah komputer terpisah karena sudah memiliki CPU, motherboard, dan RAM sendiri. Bila kamu fokus utamanya di game atau 3D model, kamu sudah pasti membutuhkan PGA eksternal. Untuk PGA eksternal yang paling penting adalah modelnya sendiri, seperti GTX 1060, RTX 2070,
RX 580, RX 5700 XT, dan lain-lain. Oke, semoga penjelasan barusan membantu. Bila masih ada yang belum mengerti atau ada yang ditanyakan, bisa tuliskan aja di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam. Baik, semuanya. Dari video yang kalian lihat barusan, pemahaman apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, silakan Ci. Apa saja komponen utama yang terdapat dalam sebuah komputer? Baik, tuh teman kalian ada yang bertanya apa saja yang terdapat komponen yang terdapat dalam komputer. Ada yang bisa bantu jawab, ayo? Izin menjawab. Ya. Tadi nanya apa saja yang ada komponen dalam komputer ya. Di dalamnya ada CPU, RAM, Ya. motherboard, Oke. hard disk, power supply, perangkat input dan perangkat output. Barangkali ada yang mau menerangkan? Izin menjawab, Pak. Ya, siap. Pengertian dari CPU adalah otak dari komputer yang memproses semua instruksi dari perangkat lunak dan hardware. Sedangkan RAM atau Random Access Memory, sementara yang menyimpan data dan sedang digunakan oleh CPU untuk mempercepat akses data. Dan motherboard, papan sirkuit, utamanya yang menghubungkan semua komponen komputer dan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi. Hard disk atau HDD, atau Solid State Drive SSD. Perangkat yang menyimpan permanen untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data. Oke, berikan close. Baik, terima kasih ya buat kalian yang sudah respon dari semua tanya jawab yang barusan Cici tanyakan, ya. Gimana Ci tanggapan mereka dari jawaban mereka itu? Puas? Puas. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan memberikan tugas proyek ya buat kalian. Nah, tugas proyek ini akan dilakukan secara berkelompok. Sekarang akan Bapak bagi menjadi 6 kelompok. Silahkan pilih kelompoknya masing-masing dulu. Bikin kelompok, silahkan. 6 ya. Bikin 6 kelompok ya. Nah, untuk proyek kali ini kita akan pindah ke ruang produksi di belakang ya. Nanti kalian akan duduk berkelompok tuh. Kita ada 6 kelompok, dipimpin kelompok masing-masing. Di mana tadi ketika udah berjalan, 2 orang itu merakit. Yang 1 orang membuat persiapan presentasi ya. Yang 1 orang lagi mengisi LKPD. Ya, biar semua pas pada waktu perakitan beres, buat presentasi kalian di depan juga udah beres. Ya, silakan diatur menurut kelompok masing-masing. Nih, sebelum memulai proyek, Bapak akan membagikan LKPD buat tiap masing-masing kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3. Ini Pak. Kelompok 3, kelompok 4 mana? Kelompok 5. Kelompok 6. Ya. Silakan. Sesuai instruksi awal sebelum memulai proyek, silakan kalian bagi tugas masing-masing ya. Biar nanti pas seperti yang disepakati bersama tadi sama masing-masing ketua kelompok bahwa pengerjaan proyek ini akan dilakukan selama berapa? 1 jam ya. Silakan untuk mempersingkat waktu pengerjaan proyek dimulai. Udah enggak, bautnya belum. Baut.
Ayo silakan dibagi tugasnya ya. Oke. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ada kendala nggak? Enggak sih, cuman ada kendala pemasangannya doang. Iya. Ini kelompok berapa, Gisa? Ini kelompok 1. Kelompok 1. Kebagian tugas bikin PPT juga. Iya. Oke, sip. Ini kelompok mana? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Siapa aja? Zahra, Widya, Widya, Sri Mulyati, Sri, Yuningsih. terus Sudah, Pak. sampai mana itu? Bikin Ini Pak bikin PPT. PPT-nya buat Iya. presentasi ya. Ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 5 siapa aja? Widya Asmara. Bagian proyek apa ini? Tugasnya? Ini bikin KKPD. Oke, siap. Ini kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 siapa aja? Towi, Rofi, Bidan. Towi. Ini kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 siapa aja? Lulu. Hah? Lulu. Lulu. Terus? Sri. Sri. Kelompok 6 siapa aja? Ada Pergi, Pergi, Andini, Andini, Ajeng. Ajeng. Oke, dilanjut ya. Iya, Pak. Ini kelompok berapa ini? Satu. 1. Siapa aja kelompok 1? Ada Dimas, ada Gitsa. Kelompok mana nih? Cuma berdua nih. Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Satu laginya lagi ke sana. Oh. Udah beres? Udah dites nyala apa enggak? Belum, Pak. Tinggal dites. Coba dites dulu ya. Oke, siap. Udah sampai pengujian? Belum, Pak. Ya, nanti sampai dites ya. Baik, anak-anak, untuk mempresentasikan hasil proyek kalian, Bapak mohon dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja proyek kalian. Oke? Kelompok 1 atau kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang merakit komputer untuk laboratorium sekolah. Perkenalkan, nama saya Neza Novianti. Perkenalkan, nama saya Widya Semarloka. Perkenalkan, nama saya Julia Silma. Perkenalkan, nama saya Reski Sawijuyanti. Di presentasi ini, kita membahas tentang proyek perakitan komputer. Proyek ini melibatkan langkah-langkah penting dari memahami komponen dasar komputer hingga pengujian fungsionalitas komputer yang telah dirakit. Tujuan dari proyek ini ada 4, yaitu untuk memahami komponen dasar komputer, untuk merakit komputer dari komponen, menginstal sistem operasi, dan menguji fungsionalitas komputer. Memahami komponen dasar komputer itu tujuan utamanya proyek ini adalah untuk memahami fungsi dan peran setiap komponen komputer. Selanjutnya kita masuk ke komponen dasar komputer. Sebelum kita mau merakit, kita harus siapin dulu komponen-komponennya. Seperti motherboard. Fungsi motherboard adalah pusat dari komputer, tempat semua komponen terhubung dan saling berkomunikasi. Yang kedua, kita membutuhkan CPU atau Central Processing Unit. CPU ini fungsinya merupakan otak komputer bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan data. CPU biasanya disebut dengan prosesor. Nah, yang terakhir kita perlu menggunakan RAM. RAM atau Random Access Memory yaitu yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat juga komputer dalam menjalankan program. Nah, tahap selanjutnya yaitu proses perakitan komputer. Di sini yang tahap pertama yang harus kita gunakan yaitu memasang CPU. CPU dipasang pada soket yang disediakan pada motherboard dengan hati-hati. Yang kedua yaitu memasang RAM. Mode RAM dipasang pada slot yang tersedia di motherboard. Pastikan mode RAM terpasang dengan benar dan tepat. Yang ketiga yaitu memasang motherboard. Motherboard dipasang dalam casing komputer. Pastikan motherboard terpasang dengan aman dan semua koneksi kabel terhubung dengan benar. Dan yang terakhir yaitu memasang drive store. Hard drive atau SID dipasang di dalam casing komputer. Pastikan drive store terhubung dengan motherboard.
Baik, saya izin melanjutkan. Setelah perakitan komputer, ada instalasi sistem operasi. Yang langkah pertama yaitu membuat bootable USB. Buat bootable dengan menggunakan sistem operasi yang ingin diinstal. Sistem operasi bisa dipakai dengan Windows, Linux, atau macOS. Lalu yang kedua, menjalankan bootable USB. Setelah komputer dihidupkan, jalankan pengaturan BIOS dan ubah urutan boot ke USB bootable. Lalu yang ketiga, menginstal sistem operasi. Ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal sistem operasi yang dipilih. Pilih partisi hard drive untuk instalasi dan masukkan kunci produk jika diperlukan. Yang terakhir, konfigurasi sistem. Setelah instalasi selesai, konfigurasikan sistem termasuk pengaturan jaringan, akun pengguna, dan software tambahan. Selanjutnya ada pengujian fungsionalitas komputer. Pastikan semua komponen berfungsi dengan baik, lalu menguji kinerja CPU, RAM, dan GPU dan dengan menjalankan benchmark, menjalankan berbagai aplikasi dan game, lalu memeriksa kestabilan dan keandalan sistem, memeriksa koneksi internet dan perangkat periferal, menguji fungsi keyboard, mouse, speaker, dan webcam. Daftar komponen yang digunakan. Pertama ada motherboard, spesifikasi Asus ROG Strix B550F Gaming, CPU AMD Ryzen 5 5600X, RAM Corsair Tigens RGB Pro. Terus GPU. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini adalah proyek perakitan komputer ini berhasil dilakukan dan menghasilkan komputer yang siap digunakan di laboratorium sekolah. Proses ini memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi tim dan memahami komponen dasar komputer dan cara merakitnya. Didasarkan untuk menggunakan komputer berkualitas tinggi untuk memastikan kinerja dan keandalan komputer. Presentasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo. Dari paparan kelompok 1 ada yang mau bertanya? Maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan motherboard dan mengapa ia sangat dipentingkan dalam perakitan komputer? Baik, izin menjawab. Motherboard adalah papan utama yang menyatukan semua komponen komputer. Motherboard ini memiliki slot untuk CPU, RAM, dan kartu ekspansi serta konektor untuk perangkat penyimpanan dan periferal. Motherboard penting karena menghubungkan sebuah komponen dan memungkinkan mereka bekerja bersama. Apakah jawabannya puas? Bagaimana Ridho tuh atas jawabannya dari kelompok 1? Baik Pak, cukup puas. Ya, alhamdulillah ya. Silakan, ada yang lain? Apa yang terjadi pada data ketika Anda membuka aplikasi di komputer? Silakan jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Yang terjadi jika Anda membuka aplikasi, data aplikasi diambil dari penyimpanan HDD atau SSID dan dimuat ke dalam RAM. CPU kemudian memproses data aplikasi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh program. Sudah cukup? Gimana sih? Cukup jawabannya? Nah, sebelum diakhiri, kita beri aplaus buat kelompok 1. Silakan tutup. Maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan mengevaluasi hasil proyek kalian hari ini ya, di mana Bapak akan menanyakan perasaan kalian bagaimana tentang pemahaman pembelajaran dengan proyek hari ini. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Perasaan dalam belajar, senang, dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang cukup. Baik. Untuk perasaan yang saya rasakan untuk pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, namun juga cukup memusingkan. Namun di balik itu kita juga mendapat ilmu yang lebih bermanfaat daripada pertemuan dari hari kemarin. Mungkin segitu Pak. Ya. Baik, alhamdulillah dari 6 kelompok yang memberikan umpan balik, tanggapannya alhamdulillah baik ya.
semua Bapak anggap kalian dari jawaban kalian sendiri itu udah paham semua ya tentang perakitan komputer. Dan ini harapan Bapak ini ke depan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan di tempat kerja, tetangga punya laptop rusak atau PC rusak, kalian bisa betulin. Itu bisa proyek kecil-kecilan gitu. Ya. Harapannya seperti itu. Jadi mindset kita tidak terpaku untuk kerja PT karenanya enggak, kita harus punya jiwa berwirausaha ya. Apalagi kita paham di bidang IT itu sekarang lagi booming banyak tuh ya buat bidang-bidang usaha seperti itu. Oke. Sebagai kegiatan penutup, Bapak akan meminta ketua kelompok untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Ya, silakan oleh Dimas. Mungkin untuk kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini ialah yang pertama adalah kita menambah wawasan dalam dasar-dasar merakit komputer. Yang kedua, ini juga bisa menjadi ide usaha atau ide jalan kita berjualan jasa lah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian. Ya, mungkin aplaus. Baik, terima kasih ya atas kesimpulan yang telah dipaparkan oleh ketua kelompok. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sebuah post-test yang akan dikirim melalui WA Group. Silakan kalian isi. Bapak udah kirim tuh ke WA Group. Kan diisi ya. Udah? Post-test yang kalian isi udah Bapak lihat. Ya, sebagai refleksi bagi pembelajaran ini, Bapak anggap konsep dasar komputer dari mulai merakit, ya, mengenal komponen-komponen komputer, Bapak rasa ini udah cukup memahami kalian. Bapak lihat dari umpan balik yang kalian berikan mulai awal sampai akhir. Untuk materi selanjutnya di minggu depan ya, kita akan masuk ke materi instalasi ya. Harapan Bapak ke depan kita harus lebih aktif lagi gitu ya. Saya kira udah cukup ya. Sekarang sebagai akhir dari materi ini kita ucapkan hamdalah ya, sebagai rasa syukur kita bahwa pembelajaran ini udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk doa penutupan ya biasa dipimpin oleh ketua kelompok. Untuk menyelesaikan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa dimulai. Pembacaan doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Nah, sebelum bubar dicek visinya, dimatiin ya. Terus kursi dirapiin. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.